Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 8. Perkenalkan nih, saya Meliani dan rekan saya Almi Waina dan juga Ismayani Siregar. Di sini kami akan membahas mengenai topik yang cukup menarik untuk dibahas bersama-sama. Topiknya itu apa tuh Kak Almi? Hari ini kita akan membahas topik yang masih hangat, yaitu game online. Game online itu yang gimana tuh Kak Risma? Nah, game online itu game yang dimainkan oleh orang dewasa atau bahkan anak yang belum cukup umur udah bisa menggunakan game online. Di mana game online ini terdapat dari HP, dari aplikasi. Oke, iya ya. Bahkan sekarang anak game online itu bukan hanya dimainkan orang dewasa saja. Anak-anak yang bahkan belum sekolah aja udah bisa main game online ya kan? Iya. Karena game online ini tanpa terbatas waktu atau dimanapun anak-anak itu bisa memainkannya karena terhubung jaringan. Nah, kalian tahu gak sih, di zaman sekarang itu kita udah jarang sekali melihat anak-anak bermain dengan tetangga. Ya, benar sekali. Bahkan mereka tuh udah nggak kenal lagi tuh permainan yang biasanya yang dulu kita mainkan waktu masa anak-anak. Bener nggak tuh? Benar. Kalian ini nggak sih, memahami nggak sih bagaimana perubahan teknologi dari sekarang, dari dulu sampai sekarang? Kalian ngerasain nggak? Rasain banget. Jadi gimana nih untuk adik-adik yang seumuran kita atau bahkan umur 3 tahun, 4 tahun bisa menggunakan game online? Yes, bahkan mereka itu lebih tahu gitu. Bahkan mereka yang ngajarin kita untuk bermain itu, bukan kita yang ngajarin mereka lagi. Yes, kalian tahu gak sih, pas game online sekarang, game online itu bukan berdampak negatif aja. Iya benar. Ya, ada juga positifnya. Ada juga positifnya. Nah, kira-kira apa ya, dampak positif dari game online ini? Positifnya mungkin ya, kalau game online itu kan berarti dalam jaringan kan? Iya. Berarti bukan hanya main satu orang ya kan? Bahkan ada yang bisa main 3, 4, bahkan 5, bahkan lebih ya? Karena di game online ini terbagi dari 2. Yang pertama individu, yang kedua kelompok. Ya. Nah, kelompok ini tim yang beranggotakan berapa tadi Kak? 2, 3, atau bahkan 5. Berarti dalam game online ini mereka juga bisa melakukan komunikasi ya kan? Ya betul, bahkan berkomunikasi bukan di daerah kita aja, di luar kota kita juga bisa berinteraksi. Tetapi ya begitulah, orang itu berinteraksi tanpa harus melihat wujudnya, cuman suara. Iya. Berarti mereka komunikasinya lewat online, bukan face to face. Yes, betul. Dan berarti dampak positif yang bisa diambil dari game online ini bisa memiliki teman untuk berkomunikasi lah ya, walaupun hanya di dalam game online itu. Iya, betul sekali. Kira-kira ada lagi nggak Wei dampak positif yang lain gitu? Menurut aku sih mereka jadi tahu masa teknologi ya. Jadi mereka itu lebih paham gitu sama jaringan internet, walaupun nggak cuma di game aja mereka tahu tentang jaringan, bahkan sosial media lain juga mereka pasti lebih tahu lagi. Kalau mereka tahu di game, sosial media pasti mereka tahu juga ya kan. Dan juga kan di situ kan ada juga bahasa lain, yang dimana di bahasa lain itu bahasa Inggris atau juga bahasa yang lain di luar negeri juga. Itulah kuatnya game ini. Bocil-bocil yang pikirannya masih semuanya sih seumur jagung nggak sih bisa langsung menanggapi bahasa. Nah, itulah positifnya. Berarti intinya mereka bisa belajar bahasa dari game online tersebut. Ya, betul Kak Almi. Bertukar bahasa lah ya. Iya kami. Itu tuh udah berpositifnya tuh. Berarti selain positif pasti ada negatifnya. Pasti ada untuk game ini, pasti ada negatifnya. Karena dari sesuatu itu pasti ada dampak positif, terus ada juga dampak negatifnya. Ya, betul juga. Menurut kalian dampak negatif yang kelihatan nih sama anak-anak sekarang nih apa tuh? Ya itu tadi Kak Mei, yang pertama yang kita bahas. Yang pertama itu kan berinteraksi sesama dengan kawan-kawannya yang sekitar rumah berkurang. Oh, yang sama tetangga ya, kurang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Jadi anak-anak kan sekarang lebih banyak nih main di rumah, tapi bukan belajar, main game. Bahkan mungkin Bari nggak tahu tuh ada temannya yang sampai di rumah. Iya. Asalnya juga ada ya. Bener. Dan gak enak juga sih kalau misalnya kita lebih mengenal teman di luar dibanding
kecuali teman yang ada di kita. Iya, betul sekali. Memang positifnya memang dapat teman dari luar, tapi ya negatifnya kita jadi nggak kenal. Lingkungan kita jadi nggak kenal. Iya, cuman ya sebatas teman sekolah jadinya kenal ya. Selain itu tuh aku juga bisa lihat nih dampak negatif dari permainan game ini. Mereka jadi terlalu membuang waktu, Kayak waktunya sia-sia gitu ya. iya, karena main game online itu jangankan main game online, main game aja. Kalau misalnya sekali dia itu kalah, pasti mereka itu ketagihan untuk berpacu. Gimana nih aku bisa harus menang di game. Rasa penasarannya kuat. Iya, jadi mereka tuh sampai sadar udah kalah, coba lagi kalah, coba lagi. Coba lagi. Sampai nggak sadar tuh waktu berlalu sampai bermenit yang awalnya bermenit menjadi berjam-jam. Akhirnya kecanduan nggak sih? Iya, kecanduan. Nah di sini kita juga bisa mengatasinya, apalagi orang terdekat. Iya. Nah untuk mengatasinya, kalian tahu nggak sih cara mengatasinya supaya anak-anak sekarang atau bahkan orang dewasa memainkan game? Ya, karena kan game ini kan sebenarnya untuk orang dewasa ya kan. Dan bisa disalahgunakan untuk anak-anak. Yang harusnya pasarnya untuk orang dewasa, tapi anak-anak sudah tahu gitu, udah malah lebih paham dari orang dewasa. Tapi kalau misalnya solusi untuk anak-anak yang kecanduan tuh, kita itulah jatuhnya ke peran kita nih, Iya. ya kan? Memberikan solusi itu otomatis tugas kita sebagai orang yang lebih dewasa atau lebih tua lah dari mereka. Kalau dari aku sih solusinya tuh kayak mungkin lebih membatasi jam gadget main mereka ya. Berarti itu mengarahnya ke orang tua ya kan? Iya, orang tua kalau misalnya dikasih jamnya tuh, siap pulang sekolah belajar dulu lah. Nanti jam sekian lainnya Ya, 3 jam atau 2 jam, 4 jam, udah cukup tuh mainnya. Baru HP-nya ditahan. Baru dikasih nih mereka main-main keluar gitu. Mereka berinteraksi gitu loh. hitungannya. Berarti peran yang paling penting di sini ya orang tua. Orang tua. Oh, anak sebagai apa namanya? Ya anak sebagai anak dia mengikuti apa arahan orang tua. Jadi untuk kami bagaimana nih solusinya selain yang dibicarakan Kak nih? Kalau menurut aku sih itu juga selain orang tua ya, itu juga bisa dari kakaknya atau abangnya, kan nggak perlu orang tua karena orang tua juga punya kesibukan yang lain ya, bekerja atau apa. Sementara kalau kakak sama abangnya kan bisa kita bilang stay di rumah kan, berarti bisa memperhatikan adik-adiknya gitu. Kalau menurut aku. Ya benar juga sih, karena kalau misalnya orang tuanya lagi banyak kerjaan atau lupa, kakak atau abangnya lah yang menyayankan. Benar juga sih itu. Kalau dari Kalisma apa tuh solusinya? Oh, kalau menurut saya solusinya ya memang itu, kita harus membatasi jam, gimana jam pelajaran untuk anaknya, dan yang kedua memang nggak boleh kita nggak ngasih gadget karena anak-anak sekarang kita tahu, Iya. kita tahu dunia orang itu gadget, cuman tergantung kita bagaimana cara mengontrol waktu untuk main, dan untuk belajar. Karena memang sudah zamannya zaman teknologi, zamannya gadget, jadi kita nggak bisa sembarangan membatasi, melarang. Iya, betul sekali. Karena takutnya mereka juga ketinggalan dari teknologi tersebut ya. Jadi mengikuti zaman pun mengikuti zaman yang harus memang benar-benar harus sesuai gitu, disesuaikan dengan porsinya Harus masing-masing. seimbang antara teknologi dan kehidupan realitanya. Oke, benar sekali. Berarti secara garis besar yang harus menjadi solusi dari game online yang anak yang kecanduan game online ini, solusi garis besar itu kita memberikan jadwal yang teratur ya untuk mereka, seperti jadwal sekolah, belajar, istirahat, dan bermainnya. Iya. Supaya anak itu juga tahu kan kapan dia bisa main, kapan dia belajar, terus kapan dia bisa istirahat. Dan juga dengan kita atur jadwal bisa mengurangi kecanduan untuk main game. Nah, kalian tahu gak sih contoh game online yang sering digunakan bocil dan bahkan orang dewasa sampai sekarang, yang sering dibuat acara turnamen? ML?
Oh, ML. Mobile Legends sih, Mobile Legends, Mobile Legend, Free Fire, PUBG. Iya, PUBG. Tiga itu sih yang lagi legend Iya, yang paling mendominan ya tiga ini, yang paling puncak dari segala game online ya tiga ini, yang dari anak-anak, dewasa, bahkan orang tua ada juga yang mainkan ini. Bahkan perempuan juga banyak loh ya. Banyak. Main game online-nya bukan cowok aja gitu, mau orang dewasa ataupun yang bocil. Perempuan juga banyak. Iya. Tapi memang pasarnya game online ini sebenarnya untuk orang dewasa kan? Iya, orang dewasa dan juga cowok sebenarnya. Cuman ya Nominasinya untuk cowok, Iya. ya cewek juga udah pada main. Yang awalnya penasaran dah ya. Iya. Pas udah coba ternyata asik. Jadi kecanduan deh. Oke lah ya. Berarti banyak juga ya game online itu. Banyak juga Kak, masih banyak lagi. Cuman yang paling dominan di Indonesia ya cuman yang itu Free Fire, Mobile Legend sama PUBG yang sering kita dengar ya. Tapi di zaman sekarang Mobile Legends itu bahkan di turnamen kan loh, bahkan dihadiahi jutaan bahkan kan. Berarti apa tuh? Iya, Turnamen ML, Free Iya. Fire gitu. Bisa. Dan bahkan juga Jadi lawannya itu orang luar negeri, bukan kita sama-sama Indonesia aja nih. Jadi intinya dari permainan game online ini bisa menghasilkan uang juga kan? Dan positif juga Ya, ya. juga. Memang dampak positif, tapi untuk orang dewasa, bukan untuk bocil. Karena turnamen kan dilakukan bukan untuk anak-anak, tapi orang yang dewasa. Ada batasan usia. Ya, ada batasan usia juga. Ya. Nah, tadi kita sudah bahas tentang game online kan, mengenai apa itu game online, contoh-contoh game online, jenis-jenisnya, bahkan dampak dan positifnya. Dan bahkan solusinya sudah kita bicarakan tadi kan. Udah kita bicarakan semua, karena kita sudah membahas tentang semuanya. Ada nih pesan-pesan lah dalam yang akan kami berikan, terutama untuk adik-adik yang pemain game online, gamers lah istilahnya. Buat adik-adik bermain game online boleh, batasi waktu dan jangan lupa belajar. Nah, untuk pesan selanjutnya yaitu pesan untuk orang tua. Nah, bagi orang tua, tolong lebih mengatur jam anaknya antara jam main gadget atau main game online dengan jam belajar anak. Nah, selain orang tua dan selain anak, pesan untuk seperti kita nih calon guru kelak nanti. Nah, pesannya kita sebagai guru ada juga peran untuk menanyakan kepada anak-anak kita untuk membatasi bermain gadgetnya supaya tidak kecanduan lagi nih Kak. Bener tuh, ya bener. Jadi semua figur memiliki peran untuk anak-anak tersebut. Oke, mungkin sampai sini aja dulu ya diskusi kita saat ini. Iya, mungkin sudah cukup jelas nggak sih? Udah banyak tuh materi kita bahas sama-sama nih diskusi ini. Oke, sekian dari kami nih. Kalau mau apa? Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi